Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Sebastianus Gerson Bawomau, Fakultas Ilmu Bisnis dan Ekonomi, Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di mana saya mengambil judul pelaksanaan sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang usaha pada PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Di sini saya akan menjelaskan 5 sub penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang kedua, saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang keempat, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan kerja praktek. Yang kelima, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kita langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang kenapa terjadinya kerja praktek, karena adanya perusahaan, adanya mata kuliah kerja praktek di Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan bertujuan untuk ketika mahasiswa Universitas Buana Perjuangan pada saat kelulusan nanti terjun ke dunia pekerjaan, mahasiswa dengan gampangnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena sudah mempunyai pengalaman dengan melakukan kerja praktek. Yang kedua, itu ada kenapa saya mengambil judul ini. Saya kebetulan bekerja di PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Saya tertarik dengan penjualan kredit karena penjualan kredit itu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kenapa saya memilih tujuan saya melakukan kerja praktek di PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Yang pertama, saya ingin mengetahui sistem pelaksanaan penjualan kredit dan piutang usaha pada PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Yang kedua, saya ingin mengembangkan pelaksanaan sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang usaha pada PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Yang berikutnya, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan berdasarkan kalender dari Universitas Buana Perjuangan itu pada 9 Januari sampai dengan 9 Februari. Berikutnya saya masuk ke bab kedua, di mana gambaran umum perusahaan. Jadi sedikit informasi, perusahaan PT Surya Unggas Mandiri itu merupakan salah satu kantor cabang dari PT Pokpan, di mana PT Pokpan ini berdiri pada tahun 1972. Yang mempunyai PT Pokpan ini berasal dari Thailand, di mana PT Pokpan ini berkecimpung langsung pada dunia peternakan, baik melalui bibit ayam. Di sini peternakannya itu merupakan ayam, baik melalui bibit ayam, pakan ayam, alat-alat ayam, maupun menyediakan ayam yang sehat. PT Surya Unggas Mandiri ini sendiri dia mempunyai sistemnya itu dengan cara bermitra. Dia menggunakan sistem kemitraan plasma. Jadi dia langsung bermitra dengan peternak. Di sini kemitraannya itu meliputi 3 wilayah. Yang pertama Karawang, yang kedua Subang, yang ketiga Purwakarta. Di 3 wilayah ini dapat bermitra langsung dengan PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Visi dan misi PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Visinya itu dia untuk mengembangkan produk hewani ke negara berkembang. Sedangkan misinya dia ingin sekali menyediakan bibit ayam yang segar, siap saji, maupun pakan ternak, maupun obat-obatan untuk negara berkembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama ada direktur. Direktur dia yang jelas bertugas untuk menyetujui pelaksanaan perusahaan tersebut. Yang kedua ada sekretaris, dia bagian mencatat sekaligus membantu seorang direktur. Yang ketiga ada bagian brand head. Nah, brand head itu dia bertugas sebagai sebenarnya dia sebagai orang produksi, berturun langsung bertatapan muka langsung peternakan untuk melaksanakan kemitraan. Nah, dari brand head sini dibagi menjadi yang pertama accounting. Yang accounting itu yang jelas kita tahu dia sebagai pencatatan akuntansi. Yang kedua finance, dia bagian keuangan. Yang ketiga di sini ada sales, di mana sales itu dia merupakan bagian dari penjualan, baik
secara penjualan tunai maupun penjualan kredit. Berikutnya ada bagian logistik. Nah, bagian logistik ini dia yang mengurus bagian pengiriman, baik pengiriman bibit ayam, pengiriman pakan maupun pengiriman obat-obatan. Setelah itu saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka yang saya pakai, yang pertama saya pakai sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan pada laporan yang dikoordinasikan. Jadi dia itu merupakan sebuah catatan yang sedemikian rupa telah dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam menggunakan pengelolaan perusahaan. Di sini terdapat 5 unsur. Yang pertama kita tahu sendiri adanya formulir, yang kedua kita tahu sendiri ada jurnal, yang ketiga buku besar, yang ketiga buku pembantu atau buku catatan, yang keempat laporan, baik laporan keuangan, laporan profit maupun dengan laporan lainnya. Dan berikutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit, sistem penjualan yang dimana pembayarannya dilakukan apabila sudah diterima oleh pembeli yang jumlah pada jatuh tempo pembayaran disepakati oleh kedua pihak. Jadi sistem akuntansi penjualan kredit itu dilakukan ketika terjadinya penjualan. Setelah itu adanya kesepakatan antara customer maupun dengan penjualan dalam hal ini sales. Yang ketiga saya akan menjelaskan dokumen apa sih yang digunakan. Yang pertama surat orderan pengiriman. Surat orderan pengiriman ini dalam bentuk dokumen untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan atau customer, sehingga tembusan surat orderan pengiriman ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada surat orderan penjualan, yang kedua ada surat pengakuan, yang ketiga ada surat muat ayam, yang keempat ada tembusan gudang, yang kelima ada arsip pengendalian pengiriman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Di sini yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua ada kartu piutang yang jelasnya, yang ketiga ada kartu persediaan, yang keempat ada kartu gudang, yang kelima ada jurnal umum. Begitu juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktik yang sehat yang di sini. Pelanggan formulir bernomor urut tercetak dalam organisasi. Setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapatkan otorisasi dari yang berwenang. Jadi melakukan transaksi di lapangan itu harus sesuai dengan data dan orderan yang sudah dilakukan oleh sales maupun bagian penjual. Berikut jaringan prosedur yang digunakan. Jaringan prosedur yang digunakan di sini prosedur order penjualan. Jadi prosedur order penjualan itu seperti apa? Yang kedua prosedur penjualan kredit. Yang ketiga ada prosedur pengiriman, prosedur pengenagihan, prosedur distribusi penjualan, prosedur pencatatan piutang, dan prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Baik, berikutnya saya akan masuk ke bab 4, di mana saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kerja praktek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang usaha pada PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Yang pertama sistem akuntansi penjualan kredit. Jadi sistem yang dijalankan PT Surya Unggas Mandiri terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Sistem akuntansi yang berjalan masih belum memadai karena adanya praktek tidak adanya otorisasi kredit saat terjadinya penjualan secara kredit yang mengakibatkan adanya penumpukan piutang. Jadi dia melakukan sistem, dia masih belum mempunyai otorisasi, sehingga tidak seperti semacam tidak adanya kartu piutang, sehingga tidak terjadinya, sehingga adanya penumpukan piutang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Di sini piutang usaha, piutang akan memposting data salinan buku besar pesanan penjualan pada buku besar tambahan piutang. Setiap pelanggan mempunyai data pada buku besar tambahan piutang yang berisi informasi seperti nama pelanggan, alamat pelanggan, data kredit, transaksi nomor, tagihan, pembayaran kredit,
retur dan saldo piutang. Di sini sangat jelas sekali PT Surya Unggas Mandiri ini dia menerapkan piutang, di mana piutang itu dia harus jelas bagaimana pelanggannya, bagaimana di mana alamatnya, berapa transaksi yang dilakukan, pencatatan akuntansinya itu harus detail dan secara jelas. Berikutnya saya akan menjelaskan dokumen apa sih yang digunakan oleh PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Di sini yang pertama dia melakukan surat jalan. Surat jalan dibuat oleh administrasi penggunaan surat jalan dibuat oleh administrasi bagian sales. Di mana surat penggunaan jalan ini jarang digunakan karena surat jalan dibuat saat pelanggan meminta. Jadi PT Surya Unggas Mandiri itu dia membuat surat jalan, surat orderan atau surat jalannya itu ketika adanya pelanggan meminta. Jadi pelanggan itu dia tidak mematok harga berapa yang harus diambil, tapi dia sesuai dengan permintaan. Jadi pelanggan atau customer dia meminta berapa kepada PT Surya Unggas Mandiri Cikampek, nanti setelah itu akan di list dan akan mengeluarkan surat orderan, setelah itu akan dikirim ke customer tersebut. Yang kedua, faktur penjualan. Jadi faktur penjualan itu dibuat oleh administrasi, gunanya ketika menjadi invoice akan dikirim kepada customer selaku customer untuk melihat berapa transaksi yang dilakukan selama transaksi itu berjalan tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, sebelum saya memasuki flowchart, saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana penjualan itu dilakukan baik secara kredit maupun secara tunai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan penjualan kredit itu. Jadi yang pertama, seorang sales jadi di sini sales dia membuat data orderan itu. Yang pertama, dia sesuai dengan permintaan dari sales, permintaan dari customer. Jadi ketika customer itu dia meminta, dia list berapa sih ayam yang dibutuhkan, bobot atau kilo atau ekor. Setelah itu dia list nantinya sales ini dia akan membuat data orderan, di mana data yang akan digunakan nanti pada saat customer dia mengambil ayam di kandang. Setelah itu dia mencatat pelanggan itu dia menggunakan estimasi. Jadi estimasi berapa ekor yang akan diambil atau berapa kilo yang akan diambil. Yang berikutnya, setelah itu customer setelah dia nyampe ke kandang, ada berupa surat orderan SPPA, namanya SPPA, surat perintah penangkapan ayam. Itu surat perintah penangkapan ayam itu dia mempunyai 5 rangka. Yang satu buat customer, yang satunya buat pihak kandang, yang tiganya tuh buat orang kantor. Yang berikutnya nanti data itu akan diikuti outstanding. Setelah diikuti outstanding buku penjualan, setelah diinput di buku penjualan, data itu akan dimasukkan, akan dihitung oleh bagian accounting. Jadi setelah accounting menghitung, akan dibuat semacam realisasi pembelian. Jadi setelah dihitung, benarnya kan dari accounting. Setelah itu dihitung realisasi pembelian. Setelah realisasi pembelian, dia akan membuat seperti faktur. Setelah faktur itu akan seperti invoice dan dikirim ke customer tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan flowchart di PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian sales. Di sini bagian sales dia mempunyai tugas sebagai pencatatan. Di sini yang pertama dia membuat sebagai surat orderan. Di sini surat orderan ada 3 rangka. Yang pertama buat orang kandang, yang kedua buat customer, yang ketiga buat orang kantor itu sendiri. Jadi ketika customer itu dia ke kandang, dia harus membawa surat yang dikasih oleh orang kantor untuk ke kandang, sehingga dia dapat mengambil ayam yang dia mau. Di situ dalam bentuk 3 rangka. Setelah itu berikutnya, setelah data aslinya nanti ada di kandang. Setelah data asli yang di kandang dibawa oleh fleet official, itu dibawa ke kantor, akan diinput di outstanding. Jadi di situ setelah FO input,
estimasi pembeliannya berapa, sedemikian berapa, dengan persekian berapa, customernya siapa saja sesuai dengan nomor urut yang tadi dibuat oleh sales. Setelah itu, setelah dibuat sales, sales sendiri dia akan melihat realisasi pembelian sesuai dengan harga yang ditentukan. Karena pembelian itu harus sesuai dengan harga. Jadi kalau melewati satu hari saja, pasti harganya akan berbeda. Jadi setelahnya data nyampe, sales input. Setelah sales input, dia akan membuat sebagai estimasi harga. Jadi ini berapa harga sebelum realisasi yang dibuat oleh dari pihak accounting sesuai dengan harga yang ditentukan, yang accounting dapat dari harga pasar. Yang berikutnya saya akan menjelaskan bagian gudang. Nah, bagian gudang ini dia yang pertama setelah dia dapat dari data orderan dari PT, dia akan menyediakan orang untuk siap melayani customer. Jadi data itu setelah dia menyediakan orang, setelah itu dia menangkap ayamnya, masuk ke mobil, setelah itu dikirim. Nah, data-data itu ditulis. Jadi ditulis maksimal itu sebenarnya 5 angka. Satunya buat customer, satunya buat pihak kandang, dan 3 rangkapnya itu nanti akan dikasih ke PT. Setelah itu nantinya dia akan membuat, dia akan menulis berapa saja data ekoran atau tonase atau kilowatt yang mau diminta soal customer. Setelah itu akan dikirim. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengiriman. Di sini pengiriman itu dalam bentuk logistik sebenarnya. Jadi pengiriman itu kita ada bagian pihak logistik, dia yang bertugas untuk mengirim pakan, mengirim ayam, mengirim bibit ayam, semua itu di bagian logistik. Jadi ketika logistik itu dia mengirim ayam, dia harus sesuai dengan tanggal berapa, habis ayam itu minimalnya tanggal berapa, semuanya itu harus pencatatan, harus sesuai dengan bagian pengiriman. Yang berikutnya bagian accounting. Jadi bagian accounting ini, yang pertama setelah accounting ini mendapatkan data realisasi ayam dari sales tadi, dia akan menghitung. Setelah dia menghitung yang realnya berapa, lalu setelah dia menghitung, disesuaikan dengan harga yang waktu customer itu mengambil ayam tersebut sesuai dengan berapa nanti dia akan tentukan. Nanti dia akan membuat sebagai surat untuk piutang. Surat piutang nanti akan melalui sales. Setelah itu sales akan menagih piutang tersebut kepada customer. Yang berikutnya bagian direksi. Jadi direksi ini dia mencatat, dia sebagai pengesahan sebenarnya. Jadi semua aktivitas baik dari data maupun dari orderan SPPA tadi, semua surat-surat itu ditandatangani secara langsung oleh direksi. Yang berikutnya permasalahan yang terjadi di PT Surya Unggas Mandiri Cikampek. Jadi permasalahan yang terjadi sebenarnya di sini tidak adanya patokan berapa harus piutang itu dilaksanakan. Setelah itu tidak adanya kartu piutang. Jadi ketika tidak adanya patokan seberapa piutang yang akan kita berikan kepada customer, di sini akan mengakibatkan penumpukan piutang. Sehingga penumpukan piutang ini dia akan mengakibatkan piutang tak tertagih. Kalau sudah piutang tak tertagih, berarti ini sudah dapat menghambat aktivitas dari perusahaan tersebut. Jadi di sini permasalahan ini sangat fatal karena ketika pihak sales dia menjual harus sesuai data orderannya, itu kan harus melalui persetujuan accounting. Nah, persetujuan accounting itu sendiri, kalau dia orang accounting hanya menggunakan estimasi. Jadi estimasinya berapa, setelah itu dia blokir. Sedangkan tuntutan dari produksi kepada sales, bagaimana sales itu harus menjual ayam itu cepat laku. Kebetulan karena ini ayam hidup, jadi mau tidak mau sales itu harus semaksimal mungkin melakukan penjualan baik secara kredit maupun tunai sehingga ayam itu cepat jual. Karena kalau tidak jual, akibatnya akan terjadinya depresiasi baik secara kematian maupun penurunan bobot ayam tersebut. Nah, di sini dari pihak accounting dan pihak produksi setelah pihak sales
mempunyai 3 ikatan yang harusnya dibuat sebuah perjanjian, sebuah estimasi yang memang harus jelas patokannya berapa. Yang sekarang digunakan hanya masih menggunakan estimasi, sehingga pelaksanaan penjualan kredit piutang usaha itu masih berjalan lambat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang harus digunakan. Yang pertama, yang jelas kita harus PT Surya Umas Mandiri itu harus mempunyai kartu piutang. Memang sekarang piutang itu gampang, bisa melalui dengan segala macam cara, baik dari media, sosial media. Tapi harus mempunyai catatan kartu piutang, karena kalau tidak adanya kartu piutang itu akan mengakibatkan fatal terhadap sebuah perusahaan. Yang kedua, di sini PT Surya Umas Mandiri itu seharusnya dia harus mempunyai patokan yang tetap untuk piutang. Jadi berapa nih customer harus ngambil berapa, dia punya utang berapa, dia harus stop. Jangan hanya menggunakan sebuah estimasi, karena estimasi itu dia akan mengakibatkan fatal. Jadi ketika tuntutan terhadap sales, dari produksi tuntutan terhadap sales tidak melakukan itu karena ada pemblokiran, tidak bisa melakukan penjualan karena ada pemblokiran dari accounting, itu sangat susah dijalankan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan, sistem akuntansi penjualan kredit piutang dan piutang usaha PT Surya Umas Mandiri Cikampek sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih belum ada kartu piutang, sehingga masih ada sedikit kendala. Berikutnya ada beberapa fungsi yang terkait dari perusahaan PT Surya Umas Mandiri Cikampek, yaitu yang pertama ada fungsi yang terdiri dari sales, fungsi pengiriman, operasional, administrasi, dan dokumen yang digunakan. Jadi dokumen yang digunakan itu seperti apa? Yang berikutnya catatan akuntansi yang digunakan yaitu laporan penjualan yang fungsinya sama dengan jurnal penjualan. Jadi catatan penjualan itu sebenarnya fungsinya sama dengan jurnal penjualan. Yang kedua, sebenarnya PT Surya Umas Mandiri ini sudah berjalan dengan baik karena saat pengiriman order bagian sales sudah membuat surat orderan, sehingga customer maupun pihak kandang itu dapat terkontrol. Yang berikutnya, perancangan PT Surya Umas Mandiri Cikampek sudah sangat bagus karena dia sudah mempunyai perancangan sistem yang bagus, di mana data-data yang digunakan itu sudah melakukan beberapa tahap. Itu sendiri beberapa tahap yang sangat panjang, dari kandang, setelah itu ke kantor, dari kantor juga setelah itu dia melakukan beberapa sistem. Yang pertama dari outstanding, setelah ke outstanding ke realisasi pembelian, setelah realisasi pembelian dia akan ke faktur, setelah faktur dia akan menagih piutang itu kepada customer. Di sini saran yang akan saya buat, yang pertama, PT Surya Umas Mandiri harus mempunyai kartu piutang. Itu yang sangat jelas agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, memang sangat bagus ada pendobelan di bagian administrasi dengan bagian sales, di pendobelan pekerja, di mana dua bagian itu dikerjakan oleh satu orang. Kalau menurut saya ini kurang efektif karena ketika adanya banyak orderan, otomatis bagian kasir itu akan sedikit ketinggalan. Jadi menurut saya sekian, hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.